Bagaimana kok awalnya Mas Teguh ini tahu bahwa Mas Teguh ini dulu terkena TB? Kemudian ketika Anda sudah didiagnosa terkena TB ini, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Selama kena tuberkulosis, Mas Teguh ini kerja atau tidak? Halo rekan hacker, ini podcast untuk kamu. Apa kabarnya? Saya yakin semuanya luar biasa seperti hari-hari pada umumnya. Nah rekan hacker, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau ngobrol mengenai sebuah topik dalam rangka menyambut Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional atau K3 yang jatuh pada bulan Januari tahun 2023. Dan tema kali ini masih tentang itu, tentang K3, tetapi lebih berkaitan dengan bagaimana sih penanggulangan tuberkulosis atau TB di tempat kerja. Saya tidak sendirian, di sini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Dia adalah orang yang, dia itu penyintas tuberkulosis. Jadi dulu pernah terkena tuberkulosis dan akhirnya sembuh, itu disebut penyintas ya. Namanya Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sesuatu ya. Selalu luar biasa ya. Harus selalu sehat. Oke, ini di bicaranya sih memang Anda sudah sehat ya. Alhamdulillah. Ditambah lagi ini kan agak muda kali ya. Iya. Jadi rekening masih tebal ya. Alhamdulillah. Mas Teguh ini kerja di mana sih? Di Otsuka Group. Di Otsuka Group. Iya. Kalau Mas Teguh ini apa di bagian apa? Kalau sekarang di bagian finance. Oh, keuangan. Aroma keuangannya sangat kuat sih ya dari tadi. Saya mencari-cari ini aroma uang dari mana itu. Perasaan tempat saya nggak setebal itu. Ternyata Mas Teguh ini orang keuangan ya. Iya. Oke. Dan Mas Teguh benar bahwa dulu pernah menderita tuberkulosis, kemudian sembuh sekarang. Ya, alhamdulillah saya diagnosis itu di April ya kemarin 2022. April tahun 2022. Oke. Apa gejala yang Mas Teguh rasakan waktu itu? Selama ini sih nggak ada gejala ya untuk tuberkulosis itu. Saya nggak ada gejala. Berarti seperti kayak orang pada umumnya sehat seperti ini. Normal-normal aja, hanya keadaannya tuh kondisi badan itu nggak naik nggak turun ya. Nggak merasakan apapun gitu? Nggak misalnya kalau orang sakit yang infeksi itu kan dia berkeringat tidurnya, nggak juga? Nggak juga, normal aja gitu. Jadi saya juga agak kaget waktu lihat medikal ternyata ada TB itu, suspek TB ya. Oke, Anda pernah sempat nggak berpikir bahwa mungkin ini salah kali gitu, pernah nggak? Iya pasti. Karena saya waktu baca juga, masa sih, saya nggak ada gejala, terus berat badan juga dari SMA sampai sekarang normal. Berat badannya berapa waktu itu? 52 kg. 52, tingginya? 168. Oke. Kemudian sebenarnya kita nggak jauh beda ya berat badannya. Sama-sama kurus ya. Iya benar. Ya sih kalau model emang segini. Iya. Kemudian bagaimana kok awalnya Mas Teguh ini tahu bahwa Mas Teguh ini dulu terkena TB? Awalnya dari perusahaan itu kan ada setiap tahun ada medical check up ya. Oh, itu rutin ya? Rutin, setiap tahun itu semua karyawan harus medical check up. Ada medical check up. Dari jadwal ini saya mau mengapresiasi bahwa Otsuka Group, terima kasih sudah melakukan medical check up setiap tahun, bahwa artinya Anda itu sangat care, peduli terhadap para pekerja Anda, karena sebenarnya pekerja atau buruh itu adalah aset perusahaan yang harus dijaga. Ya. Jadi luar biasa PT Otsuka Group ini. Itu bulan apa dulu medical check up-nya? Medical check up bulan April. Bulan April. Bulan April saya masih belum percaya. Waktu itu yang dicek apa aja? Semua, dari tes urin, tes dahak, tes ronsen juga. Oke. Tes urin, terus saya juga udah tes jantung juga. Berdetak ya jantungnya ya? Masih berdetak. Alhamdulillah. Oke. Itu butuh proses berapa lama menunggu dari tes sampai keluar hasilnya? 1 bulan ya. Tapi kamu selama 1 bulan itu, kamu tuh ada firasat, ini kayak mau meninggal aja, firasat atau pikiran-pikiran bahwa kamu akan terkena TB itu ada nggak? Nggak ada, karena setiap tahun itu saya hanya kena notisnya di kurang gizi. Karena kurus itu. Notisnya hanya di kurang gizi ya. Oke. Jadi kamu merasa ya kamu tuh baik-baik saja seperti orang pada umumnya, kemudian keluar hasilnya. Kamu diumuminya lewat apa waktu itu? Saya dapat email. Oh, email cinta ya? Iya. Untuk dari Pak Widodo sebagai HRD saya, email untuk terkait update pengobatan TB. Oh, tiba-tiba langsung
Oh, pas kamu baca email nih, apa reaksimu waktu itu? Reaksinya saya agak, wah nanti gimana ya di tempat kerja, seperti itu sih. Oh, jadi diisi emailnya sudah di state bahwa Anda terkena TB. TB, ya. Itu kayak mak jegagi, mak Iya. jegagi apa sih bahasa Indonesia? Kaget gitu ya, Gitu ya. mak jeger. Dar, gitu. Anda sempat down nggak waktu itu? Waktu dapat email doang, karena wah saya baru pagi-pagi dapat email seperti itu, saya masih berpikir gimana ya nanti di tempat kerja, apa saya boleh masuk terus atau saya harus WFH seperti itu sih. Dan ternyata di siang ada email, ada WA dari PSC untuk terkait TB, Iya. terus infokan untuk update aja sih, untuk update terkait pengobatan. Oke, Seperti oke. itu. Begitu Anda mendapatkan info terkena TB, apa yang Anda lakukan? Saya langsung ke puskesmas. Maksudnya Anda langsung tergerak hatinya Iya. ke puskesmas. Puskesmas. Ngapain? Saya langsung ajukan untuk tes dahakan awal untuk tes dahak. Oke. seperti itu. Hari pertama saya datang antrinya panjang Oke. dan saya hanya dapat botol untuk dahak pagi hari untuk diserahkan. Hari kedua saya datang ternyata penuh, Oke. itu penuh. Tapi kan saya nggak mungkin pulang lagi kan, tapi saya titipkan itu. Oke. Nah besoknya beda hari karena saya datangnya hari Jumat, Oke. Sabtu, Minggu libur. Puskesmas. Puskesmas. Oke. Saya inisiatif lagi di hari Senin saya ke rumah sakit. Oke. Kemudian ketika Anda sudah didiagnosa terkena TB ini, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan support sangat support terkait penyakit ini ya, untuk Kesembuhannya, kesembuhannya, gitu. Kita dibuatkan grup WA untuk terkait wellness kesehatan itu. Di grup WA itu isinya adalah orang-orang yang terkena TB benar TB. sama tim perusahaannya ya di situ. Ya, Oke. terus kita disupport juga terkait produk untuk kan kalau TB itu harus tinggi protein ya. Karena Oke. infonya kan TB itu virus itu menggerogotin protein kita. Oke. Makanya dari perusahaan support terkait produk yang protein tinggi, Oke. termasuk susu protein itu produk Otsuka, Oke. terus Soy Joy. Oke. Berapa lama penyembuhannya dulu? 6 bulan. 6 bulan. Dan selama 6 bulan apa yang Anda lakukan untuk penyembuhan itu? Rutin minum obat sesuai dengan arahan, Oke. terus makan tinggi protein. Protein. Itu terus juga kan dari support dari perusahaan kan ada Oke. Dan obatnya itu dari rumah sakit gratis gitu. gratis. Oke, dan rekan-rekan bahwa pemerintah selalu hadir untuk setiap warga negaranya. Apapun kondisinya, pemerintah akan selalu ada untuk masyarakatnya. Dan ini termasuk contohnya Mas Teguh, dia itu terkena tuberkulosis dan dia mendapatkan obat secara gratis oleh pemerintah. Ini kaitannya dengan kesehatan dan juga kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja untuk kelompok pekerja dan buruh. Kemudian itu kalau nggak salah kan tidak boleh berhenti ya selama pengobatan itu kan, minum obatnya kan? Ya, betul. Apa yang Anda rasakan ketika mengikuti pengobatan itu? Ketika minum obat, reaksinya apa ke tubuh obat itu? Di dosis awal ya, itu kan di bulan pertama itu obat terasa mual, setelah minum itu mual. Seperti itu. Itu berapa lama? Paling setelah minum aja sih, 15 menit awal itu perut kurang enak lah seperti itu. Oh, tapi itu selama berapa hari itu minum obat mual-mual gitu? Mungkin di dosis pertama ya, 1 bulan itu mual-mual, tapi nggak mual yang kayak orang hamil gitu ya. Wek gitu enggak, hanya mual aja. Karena kan kita tidak pernah hamil juga ya. Cuma mual-mual biasa. Ya, mual biasa. Oh. Enggak yang parah gitu, enggak. Hanya ya kurang enak aja di perut gitu. Oke. Selama kena tuberkulosis, Mas Teguh ini kerja atau tidak? Alhamdulillah sih tetap kerja. Tetap masuk kerja? Masih tetap kerja. Oke. Tapi kita protektif sendiri ya, karena harus pakai masker. Selain pakai masker, apa yang Anda lakukan untuk memproteksinya? Biasanya kan kalau kita karyawan join makan ya. Iya. Kalau saya bisa. Jadi waktu saya bawa makan, Oke. ya saya kalau menawarkan makanan itu mereka duluan baru saya ambil. Oke. Seperti itu. Kemudian apakah teman-teman Anda tidak curiga waktu itu? Oh tidak. Tidak ada yang nanya-nanya? Rahasia perusahaan itu. Rahasia perusahaan aman ya? Aman. Disegel. Saya kira. Tapi teman-teman Anda tidak ada yang kepo atau kan Anda sering berobat, obat itu ambilnya setiap bulan. Sebulan. Berarti Anda kan sering izin ke rumah sakit. Ya. Teman Anda nggak kepo-kepo gitu. Ada berapa yang kepo? Ada yang palingnya nanya kan, kok ke rumah sakit terus gitu. Ya paling saya jawab ya kontrol kejantanan aja gitu. Oke, kontrol kejantanan sesuatu yang mungkin saya tidak lolos.
Iya, itu aja sih. Dan teman Anda percaya itu? Percaya aja. Teman Anda positive thinking banget ya. Oke. Di sana nggak ada yang gosip ya? Nggak ada. Aman. Bolehlah saya main ke sana. Biar ada yang gosip. Oke. Kemudian apa yang dilakukan perusahaan? Apa aja gitu? Selain kan tadi mensupport kayak makanannya tinggi protein ya. Terus apa lagi? Ya. Itu kan selain ada di grup WA untuk kontrol, terus juga ada webinar setiap 2 minggu. 1 bulan pertama itu 2 minggu sekali itu webinar terkait edukasi tuberkulosis. Terus bulan kedua ketiga itu setiap bulan. Nah, selain webinar itu juga ada konsultasi by online, telemedicine ya. Telemedicine. Saya sebenarnya kurang begitu paham sih, tapi saya iyain aja lah telemedicine. Ya saya juga takut salah ngomong sih. Rekan-rekan nanti koreksi kalau kita menyebut kata yang salah ya. Jadi perusahaan itu memantau terus perkembangannya ya. Setiap bulan ada. Terus juga ada dokter juga. Oh, ada dari perusahaan tiap bulan nanyain. Iya. Tiap bulan atau tiap minggu? Setiap bulan. Tiap bulan. Kemudian tiap bulan dikontrol sama dokter, dicek gitu ya? Iya, dicek. Terkait nutrisi, terus terkait berat badan itu dikontrol. Oh iya, juga di WA juga ada nutrisionis yang mengontrol absen makan kita tuh. Pagi minta difoto, siang difoto, malam difoto. Oh, jadi memang semuanya tuh dikontrol. Iya. Jadi sebenarnya perusahaan ini Otsuka ini sudah memberikan penanganan yang bagus terkait bagaimana penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja ya. Terima kasih Otsuka. Semoga perusahaan lain melakukan treatment yang sama kepada para penderita tuberkulosis di tempat kerja. Kemudian apakah perusahaan ini memberitahunya hanya kepada Anda atau orang-orang tertentu juga dikasih tahu bahwa Anda itu waktu itu terkena tuberkulosis? Yang saya tahu sih hanya ada yang di grup aja ya, di grup WA. Panitianya lah ya. Panitia, oke. Terus nggak tahu saya nyebutnya apa ya. Panitia kayak kurban ya. Tapi keluarga Anda tahu? Keluarga tahu, istri. Apa tanggapan dia seperti apa? Awalnya ya tanggapannya, kok penyakitan ya gitu. Tapi setelah saya kasih tahu info terkait TB itu, terus dia juga ngeliat, saya juga kan jaga-jaga makan juga, jaga-jaga alat makan seperti itu. Oh, dipisah ya alat makanmu ya? Iya, saya cuci sendiri. Oh, jadi agak ringan dekat istrinya ya? Iya, ngurangin 1 orang. Iya benar. Oke, kemudian gini, selama Anda kena tuberkulosis kan Anda tetap masuk kantor ya? Masih tetap. Berarti kayak hak-hak Anda sebagai karyawan tetap mendapatkan? Tetap mendapatkan. Normal. Dan kerahasiaan itu tetap terjaga bahwa Anda terkena tuberkulosis? Terjaga sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang? Ya kalau ini podcastnya buka, otomatis ada yang lihat kan, saya juga ketahuan kan kalau saya TB. Oh, tetapi itu tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Aman. Jadi aman ya? Karena kan udah sembuh. Iya benar-benar juga sih. Jadi sampai sekarang teman-teman Anda juga nggak tahu? Nggak ada. Oh my God, pinter banget jaga rahasia ini perusahaan Anda. Cocok nih rahasia negara dititipkan. Kemudian gini, ketika Anda pas pertama dikasih tahu tuberkulosis, Anda harus ngikutin prosedur apa sih, misalnya nyerahin dokumen apa yang atau ribet enggak gitu? Palingnya dokumen kontrol ya. Kontrol pertama itu karena mungkin ya untuk pelaporan ya bahwa itu benar-benar udah kontrol ke rumah sakit, saya infokan. Terus update terkait bulanan saya ambil obat itu juga saya infokan ke PSI-nya. Oh, oke. Jadi ini rumah sakitnya bebas atau ditunjuk oleh perusahaan? Bebas. Oh, di mana saja. Yang penting perusahaan ini mendapatkan laporan ya. Iya. Jadi mereka memonitor ya. Oke. Kemudian gini, selama Anda terkena TB ini terganggu nggak aktivitas pekerjaanmu? Aktivitas terganggunya kalau pas ambil obat ya, karena di rumah sakit. Oh, karena ngantri ya? Iya, antrinya panjang. Kadang saya masuk ke rumah sakit ambil antrian tuh jam 7. Oke. Selesai jam 2. Tetapi perusahaan memahami itu? Memahami itu dan kasih izin untuk WFA ya. Oh, dihitungnya WFH ya? Itu dalam rangka menjaga kerahasiaan tadi ya? Iya. Pinter banget nih perusahaannya Otsuka ini. Otsuka ini dari Jepang ya? Asalnya dari sana. Asalnya dari Jepang. Memang Jepang sesuatu ya. Kemudian nih, apa yang bisa Anda sampaikan kepada rekan-rekan kerja Anda di luar sana jika mereka didiagnosis tuberkulosis? Ini ya harus pertama sih memang harus langsung komunikasi ya. Okay. Komunikasi atau kalau mau rahasia pun ya segera berobat karena ini kan penyakitnya memang
ya kalau saya cerita COVID kan saya juga pernah COVID tapi hanya 2 minggu selesai. Oh jadi Tapi Anda kalau ini kan COVID panjang. pernah, tuberkulosis pernah. Iya. Memang kuat ya, karena sesuai namanya teguh ya. Harus Gitu. dicoba kayaknya. Oke. Segera berobat karena kan Oke. ini takutnya menular dan itu yang takut kan ke keluarga ya. Iya. Karena kan pengobatannya panjang, kontrolnya juga agak lumayan ya. 6 bulan 6 kan? bulan. Dan itu tidak boleh berhenti. Iya, Kalau berhenti mengulang ya? infonya seperti itu. Oh, kayak remedi gitu ya. Remedial gitu. Oke, oke. Remedialnya lebih susah katanya. Hmm. Iya. Soalnya nggak ikut bimbel. Iya. Itu. Ya. Terus terkait ini sosialisasi juga ya kita karena kita yang berpenyakit ya, jadi kita yang harus menjaga diri. Itu menjaga maksudnya ya tempat makan kita dipisahin lah. Oke. Misahin sendiri lah gitu. Jadi jangan Oke. join gitu ya. Kalau untuk menutupin ya silakan join tapi nggak usah. Ya misalkan bekas makan kita terus satu gigitan misalkan gitu ya. Jangan seperti itu. Oke. Kemudian ini kan perusahaan Anda sudah melakukan penanggulangan yang bagus terhadap tuberkulosis dan Anda itu yang merasakannya sendiri. Apa yang ingin Anda sampaikan ke Otsuka ini? Otsuka itu karena memang bidangnya kesehatan ya. Tapi Karena dia jadi care banget Care ya. banget. Oke. sejak join itu memang terkait kesehatan tuh sangat diperhatikan. Oke. Ya saya memahamin sih waktu ada program ini gitu terus terkontrol juga. Saya juga ya alhamdulillah masuk ke perusahaan yang secara kesehatan itu benar-benar diperhatikan bagi karyawan. Oke. Itu sih. Dan Anda dan rekan-rekan Anda yang semuanya waktu itu didiagnosis tuberkulosis semuanya mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Ya. Terkontrol sampai sembuh. Ya. Oke, dan sekarang mereka kembali lagi bekerja. Ya. Oke. Dan Mas Teguh sepertinya obrolan kita sudah selesai. Sangat cepat sekali kan? Iya. Dan saya yakin informasi ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada bahwa kesehatan dan keselamatan kerja kaitannya untuk K3 ini sangat penting karena berkaitan dengan produktivitas dan perusahaan wajib menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja dan buruhnya. Dan di sini saya juga mau mengapresiasi kepada Otsuka Group bahwa mereka sudah menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 secara baik kaitannya dengan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja dan semoga banyak perusahaan-perusahaan lain yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Otsuka Group ini. Terima kasih Mas Teguh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di sini. Siap. Dan rekan-rekan jangan lupa untuk mengikuti semua media sosial Kemenaker yang saya taruh di bawah ini untuk informasi mengenai ketenaga kerjaan secara up to date. Akhirnya saya Nawan Sumardiono dan rekan saya Teguh pamit undur diri. Selamat siang atau selamat sore, selamat malam tergantung Anda menyaksikannya. Sampai jumpa di episode yang lain.